Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Cynthia dan masih di Eljon Medical Forum. Kita lanjut akan membahas mengenai bijak mendampingi anak di era digital dengan narasumber saya masih dengan Dr. Rosalina Lili yang merupakan psikiater. Nah, dokter selanjutnya dok, bagaimana nih dokter peran orang tua seharusnya mendampingi anak di era digital ini dok? Iya, jadi memang nggak ada aturan hukum tertentu, tapi ada beberapa poin yang bisa kita jadikan yang namanya poin acuan, ya. Yang pertama itu anak dan orang tua itu saling belajar satu sama lain, ya. Nanti kita akan bahas maksudnya apa sih gitu ya, tapi saya sebutkan dulu. Yang pertama, anak dan orang tua itu saling belajar loh satu sama lain, ya. Yang kedua itu jadi orang tua itu cukup baik aja, nggak perlu sempurna ya. Good enough is enough, not no need to be perfect gitu ya. Terus yang ketiga itu belajar untuk mengenali dan menerima perasaan anakku. Yang keempat itu perhatian juga nih pada kualitas positif anakku ya. Yang kelima itu gimana caranya kita bisa terhubung dengan anakku sebanyak mungkin ya. Yang seperti itu. Mbak Cynthia ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas nih poin yang pertama, anak dan orang tua itu belajar satu sama lain loh gitu ya. Orang tua juga bisa belajar dari anak gitu. Seringkali anak yang lebih cepat belajar ya, oh gini mah ini harus diginiin atau ini harus tekan yang ini gitu ya. Dan kalau orang tua juga mesti belajar. Kalau misalnya kita mau mendampingi anak supaya dia bisa bijak gitu ya, dalam bermedia sosial atau menggunakan media, kita juga tentunya harus juga belajar bijak gitu. Yang pertama, orang tua juga perlu belajar kasih contoh gitu. Jangan sampai kita bilang anak kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh nonton saat makan gitu ya misalnya. Tapi kalau lagi kegiatan bersama malah kita yang orang tuanya yang malah sibuk HP sendiri, kan anak nyontoh dari orang tuanya juga gitu ya. Nah, terus kita juga belajar kalau tingkat kedewasaan anak itu berbeda-beda dan kebiasaannya juga beda. Anak-anak itu juga sifatnya beda, sehingga nggak ada aturan yang sama yang pas untuk tiap anak gitu. Misalnya anaknya minta, "Pa, Ma, aku boleh nggak dibeliin game tertentu gitu ya." Tapi kalau misalnya saya lihat nih, oh ternyata saya beliin game gitu ya, di hari kerja dia bisa atur sendiri ya, kalau ada ulangan ya ada tes dia nggak main. Tapi ada anak-anak juga yang pengendalian dirinya masih belum matang, yang kalau dibiarkan terus ya dia main terus, dia nggak akan belajar. Jadi perlakuannya akan berbeda. Kalau misalnya anak ini belum bisa memberikan batasan untuk dirinya sendiri, prioritas waktu kita yang sebagai orang tua bantu dia untuk itu. Tapi kalau misalnya dia itu udah bisa sendiri ya, ibaratnya dia bisa atur sendiri, nilainya juga bagus gitu ya, dia tahu kapan dia harus belajar, kapan dia boleh main ya nggak apa-apa juga gitu, kita kasih. Jadi kita juga belajar nih dia itu udah cukup siap belum, udah cukup dewasa belum yang seperti ini. Sama orang tua juga mesti belajar untuk kenal program mana yang baik untuk anak gitu, dan belajar parental control. Jadi saya bahas ini ya soal ada beberapa misalnya media yang cocok untuk anakku tuh ya apa sih? Ada yang namanya website namanya Common Sense Media ya. Di sini tuh dia akan lihat gitu, misalnya Kung Fu Panda gitu. Ini itu cocok buat anak usia berapa ya? Oh ternyata kalau misalnya di Kung Fu Panda itu rekomendasi di Common Sense Media ya, commonsensemedia.org gitu ya. Itu untuk 5 tahun ke atas gitu. Oh kalau SpongeBob gimana SpongeBob? Oh kalau SpongeBob ternyata 6 tahun ke atas gitu. Nah nanti dia di Common Sense Media itu akan mengukur gitu ya, nilai edukasinya berapa ya. Apakah di film ini itu ada adegan kekerasan sama yang menakutkan ya? Apakah dalam program atau film itu dia ada yang namanya in-app purchase ya? Downloadnya gratis, tapi kalau mau beli bintang, mau beli nyawa atau apa mesti bayar gitu ya. Jadi kelihatannya gratis tapi sebenarnya enggak gitu.
Terus apakah nanti Common Sense Media akan kasih review soal apakah ada pesan positif di dalamnya? Apakah ini ada adegan-adegan yang terkait seksual ya? Ya. Seperti itu. Apakah misalnya di film atau di permainan ini itu juga ada adegan di mana ada orang atau tokohnya itu minum menggunakan obat-obatan atau rokok yang seperti itu. Lalu kemudian juga dia akan nilai bahasanya seperti apa, ada bahasa yang kasar nggak, yang seperti itu. Itu Common Sense Media buat review. Jadi intinya pada akhirnya kalau anak nanya, boleh nggak aku nonton ini? Mungkin ada baiknya kita juga cari tahu dulu apa sih yang dia tonton. Ya, jadi dia memang ada tulis gitu. Oh ini seperti ini plus minusnya atau apa. Walaupun pada akhirnya, walaupun misalnya Common Sense Media bilang oh itu 6 tahun ke atas, pada akhirnya ya kita sebagai orang tua kita mutusin sendiri. Tapi itu lebih ke arah ada masukan. Ya kita nggak bikin keputusan tuh benar-benar dari nol, nggak ada pengetahuan apa-apa gitu. Nah yang kedua adalah kita juga perlu belajar untuk terapkan kebiasaan digital yang sehat gitu ya. Misalnya atur batas waktu penggunaan yang berlaku untuk perangkat, aplikasi atau games gitu ya. Ketika waktu penggunaan habis, anak itu harus minta dulu sama orang tuanya, boleh tambah nggak gitu ya. Yang seperti itu ada misalnya kalau untuk di Microsoft itu ada Microsoft Family Safety namanya. Itu juga programnya gratis. Jadi itu orang tua bisa lihat dalam seminggu ini anak saya bersosial media berapa lama ya, kapan aja, aplikasi apa saja yang dia buka berapa lama, yang seperti itu. Dan kalau anak mau mendownload aplikasi tertentu itu mesti persetujuan juga dari orang tuanya, atau juga di sini dia bisa atur gitu. Misalnya, oh aplikasi permainan, misalnya permainan Angry Bird gitu ya, atau Pokemon gitu ya, itu hanya bisa dimainkan ya saat weekend aja. Kalau dia hari kerja tuh kekunci gitu. Anak mau masuk sana nggak bisa, yang seperti itu. Dan orang tua juga bisa atur waktu penggunaannya. Misalnya, oh ini hari sekolah cuma boleh 1 jam gitu. Begitu udah 1 jam, otomatis nggak bisa gitu, nggak bisa main lagi seperti itu. Dan dia juga akan memberikan ringkasan aktivitas ke orang tua gitu ya, seminggu ini aktivitasnya apa saja sih di sosial media, dia browsingnya apa aja ya kan, itu terlihat gitu. Terus yang kedua adalah poin acuannya adalah kita jadi orang tua yang cukup baik, nggak usah sempurna gitu. Jangan bandingin keluarga kita sama keluarga orang. Tiap keluarga itu beda-beda gitu. Jadi kapasitas, kemampuan tiap orang itu beda. Jadi jangan pernah bikin standar orang tua lain harus jadi standar saya. Kita harus lihat-lihat sendiri, ini pas nggak? Oh ya kalau misalnya, oh ya katanya nggak boleh sama sekali ya, atau misalnya cuma boleh sejam, harus seimbang. Nah, harus seimbangnya itu seperti apa? Itu beda-beda dari tiap-tiap keluarga ya gitu ya. Ada keluarga yang saya tahu gitu ya, misalnya teman saya, dia itu beneran nggak boleh anaknya nonton TV atau apa di hari-hari sekolah gitu ya. Dan kalau di weekend itu boleh tapi cuma sejam. Tapi ada juga keluarga yang lain lebih bebas. Terserah kamu mau nonton. Yang penting jam 8 kamu udah matiin semua gadget, kamu masuk kamar. Yang penting kalau ada PR itu udah harus selesai dulu. Jadi kamu udah ngerjain semua tugas rumah kamu lah ibaratnya ya, tugas-tugas sehari-hari udah beresin buku, udah belajar, udah ngerjain PR. Kalau masih ada waktu silahkan, tapi jam sekian kamu udah boleh masuk kamar. Nah, masing-masing itu tentu akan beda-beda. Jadi nggak perlu sempurna, nggak perlu ikutin standar orang lain, cukup baik aja juga cukup kok gitu ya. Lihat kemungkinan terbaik yang saya bisa lakukan untuk anakku dengan kondisi keluargaku gitu. Nah, yang ketiga adalah gimana kita bisa mengenali dan menerima perasaan anakku gitu. Sebenarnya yang paling penting itu perasaan apa sih di balik perilaku anakku gitu ya. Semakin orang tua itu bisa kenal emosi anaknya, semakin kita bisa
ini kebalik ya. Semakin orang tua bisa mengenali perasaannya, semakin orang tua bisa bantu anak untuk mengenal emosinya dengan lebih baik. Apakah sebenarnya dia itu banyak main games karena dia misalnya bosan atau sedih ya di sekolah, misalnya dia dibully ya, dia jadi merasa lebih aman tuh dengan komunitas game online-nya gitu ya. Atau dia sebenarnya kesulitan di sekolah belajar misalnya, terus dia merasa jadi kok aku kayaknya anak bodoh ya, aku nggak bisa apa-apa. Sementara kalau dia di game online misalnya karakter dia itu pencapaiannya udah tinggi sekali ya, otomatis itu memenuhi kebutuhan dia untuk dihargai, diterima gitu ya. Atau bisa juga misalnya kenapa sih dia ngabisin uangnya untuk beli games tertentu gitu ya. Ternyata bisa juga, jangan buru-buru kita marahin juga, kamu ngapain gitu ya, ngabisin uang gitu buat ini dan itu. Tapi kita juga pengen cari tahu gitu, apa sih kamu, perasaan apa sih yang membuat kamu bertindak seperti itu gitu. Siapa tahu ternyata dia khawatir nggak punya teman. Benar. Semua temennya main itu games Mobile Legend gitu misalnya, cuma dia doang nih yang nggak main gitu kan, jadi nggak nyambung sama temennya nanti di rumah, di sekolah ya, jadi dia khawatir nggak punya teman gitu ya. Dan tapi ingat, kita itu bantu anak mengenal dan menerima perasaannya bukan artinya kita membenarkan tindakan anak yang salah, yang seperti itu, tapi kasih ruang aja untuk berempati dengan perasaan anak sambil sama-sama bisa bantu anak memilih perilaku atau kebiasaan yang lebih baik. Kayak seperti itu ya, kurang lebih. Pasti kalau dia menggunakan media itu banyak, atau dia suka games tertentu gitu, pasti ada perasaan yang terbangkitkan gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang mereka itu pakai gadget atau media itu untuk lari dari perasaan yang nggak enak ya. Jadi kayak kompensasi lah ibaratnya yang seperti itu. Nah, lalu poin acuan yang keempat adalah bagaimana kita memberi perhatian pada kualitas positif anakku gitu ya. Kualitas positif apa saja yang paling menggambarkan anakku gitu ya. Kenapa sih dia mau gitu ya. Kalau misalnya dia sukanya gambar, ya nggak apa-apa juga kita kasih lihat dia itu kayak video tutorial gambar di YouTube ya, itu kan bantu dia juga gitu ya. Atau ada aplikasi musik ya, atau misalnya oh ya dia sukanya musik jazz atau musik klasik, jadi bisa dengerin ya entah di misalnya kan banyak musik-musik ya di media, dia jadi lebih punya paparan. Jadi kita kenal gitu dia sukanya apa gitu ya, tiap anak-anak itu punya kualitas diri yang beda-beda. Jadi kita kasih kesempatan tuh untuk gimana sosial media itu atau media atau gadget itu bantu dia mengembangkan dalam bakatnya, entah itu dari bakat dari olahraga tertentu, musik tertentu, seni tertentu, atau hobi-hobi dia yang lain ya, yang seperti itu, yang terbaik gitu, yang seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa pakai juga ya, misalnya video call ya, Zoom meeting kah, atau ada juga tuh kita bisa main olahraga online sama-sama ya gitu, yang gerak sama-sama gitu ya, entah itu misalnya pakai Nintendo Wii atau misalnya ya banyak ya yang seperti itu, masing-masing punya ya. Itu membuat kita jadi lebih terhubung juga sama anak kita gitu ya. Dan mungkin saya tutup juga dari selain 5 poin itu adalah kita itu bisa dampingi anak kita dalam perjalanan hidupnya sejauh kita juga sudah jalan itu. Dan seringkali kalau untuk urusan media, saya lebih buta. Saya nggak bisa dampingi juga kan, misalnya di zaman anak itu nggak ada gitu ya, handphone, aplikasi segala macam gitu ya. Kalau dulu kayak nonton tuh paling malam doang atau hari Minggu ya ada Doraemon. Kalau sekarang kan nggak seperti itu ya. Jadi kalau kita mau dampingi anak kita juga perlu belajar gitu ya, sama-sama belajar ya.
semakin kita bertumbuh ya jadi individu yang lebih baik, semakin kita bisa damping anak kita dengan lebih baik. Itu sih terakhir saya, Mbak Cynthia. Oke, Dokter Rosa, terima kasih banyak, Oke. Dokter. Luar biasa Sip, tadi. sukses ya. Ya. Sahabat Eljon, kita sudah mendengar tadi dari Dokter Lily ya, jadi bagaimana acuan-acuan sebagai orang tua tadi ya, yang penting juga sama-sama belajar, karena berbicara teknologi pasti akan ada terus pembaharuan gitu, jadi orang tua bisa belajar juga, dan bisa lebih bijak tadi beberapa acuan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Lily. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Rosalina Lily, yang merupakan psikiater atau spesialis kedokteran jiwa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!